Halo Ceklok Tide, sepak bola seringkali menjadi ruang pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Stadion dianggap sebagai tempat aman bagi keluarga, anak-anak, hingga remaja yang bercita-cita membela bangsa lewat olahraga. Namun, kenyamanan itu tidak selalu terjaga. Peristiwa di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat 29 Agustus tahun 2025 menjadi pengingat betapa olahraga tidak pernah sepenuhnya steril dari dinamika sosial dan politik di sekitarnya. Dalam laga perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 Putri 2025 antara Indonesia melawan Vietnam, aroma gas air mata yang berasal dari aksi demonstrasi di sekitar Makobrimob Surakarta ikut merembes ke area pertandingan. Situasi yang seharusnya penuh semangat juang remaja putri Indonesia justru diwarnai rasa mencekam. Bahkan, pelatih Timo Schueneman dengan jujur mengakui, kita bisa merasakan gas air mata di luar tadi sebelum memutuskan timnya tidak menyanyikan lagu penutup Tanah Airku. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini? Bagaimana dampaknya terhadap timnas putri U16 Indonesia, penonton, dan citra sepak bola nasional? Mari kita bedah secara detail. Turnamen ASEAN Cup U16 Putri 2025 dianggap sebagai momentum emas bagi sepak bola wanita Indonesia. Selama bertahun-tahun, sepak bola putri sering terpinggirkan, minim sorotan media, bahkan kalah jauh dari euforia Liga Pria. Kehadiran turnamen ini di Surakarta memberi harapan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat. Bagi skuad muda asuhan Timo Schueneman, laga perebutan tempat ketiga melawan Vietnam adalah panggung penting. Vietnam dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara dalam sepak bola wanita. Bisa menahan imbang Vietnam di level 16 sudah merupakan pencapaian luar biasa, apalagi jika berhasil merebut peringkat ketiga. Namun, harapan itu harus berbenturan dengan realitas di luar stadion. Pada hari yang sama, Surakarta menjadi salah satu titik aksi demonstrasi besar yang merebak di berbagai kota di Indonesia. Lokasi aksi di sekitar Makobrimob Surakarta hanya selemparan batu dari Stadion Manahan, dua tempat dengan kepentingan berbeda yang akhirnya saling beririsan. Menjelang pertandingan sejak sore hari, suasana Surakarta tidak sepenuhnya normal. Jalan menuju Stadion Manahan mengalami kemacetan panjang akibat konsentrasi massa di sekitar Makobrimob. Para supporter yang hendak masuk ke stadion harus berdesakan, melewati kepulan asap, dan mendengar suara letupan dari kejauhan. Di dalam stadion, panitia berusaha menjaga suasana agar pertandingan tetap berlangsung kondusif. Jumlah penonton hanya sekitar 1.000 orang, relatif kecil untuk ukuran laga internasional. Namun, itu pun tidak membuat suasana sepenuhnya aman. Ketika pertandingan dimulai, kick-off dimulai dengan tempo cukup tinggi. Indonesia berusaha tampil lepas, sementara Vietnam menunjukkan kualitas permainan yang lebih matang. Namun, beberapa menit berselang, terdengar suara letupan keras dari arah luar stadion. Suara itu berulang kali muncul sepanjang babak pertama. Dari tribun, asap hitam mulai terlihat membumbung di langit Surakarta. Meski jaraknya tidak langsung masuk ke stadion, hembusan angin perlahan membawa sisa gas air mata menembus pagar stadion. Beberapa penonton mulai menutup hidung dengan masker atau kain seadanya. Puncak ketegangan, adu penalti pertandingan berlangsung dramatis. Skor berakhir 1-1 di waktu normal, memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti. Pada saat inilah suasana di luar stadion semakin panas. Panitia memutuskan memindahkan supporter dari tribun VIP barat sayap kanan ke area tengah demi keselamatan. Meski suasana mencekam, adu penalti tetap digelar. Supporter menahan napas, sebagian dengan mata perih karena gas air mata yang masuk ke tribun. Hasil akhirnya pahit. Indonesia kalah 7-8 lewat adu penalti. Usai pertandingan biasanya, timnas putri Indonesia menutup laga dengan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama. Namun, kali ini hal itu tidak dilakukan. Pelatih Timo Schueneman menjelaskan bahwa suasana yang mencekam membuat tim memutuskan tidak menggelar sesi tersebut. Dalam konferensi pers, Timo membuka pembicaraan bukan dengan analisis taktik, melainkan situasi non-teknis. Di tengah suasana yang sedikit mencekam ini bisa merasakan gas air mata di luar tadi, ujarnya. Timo juga menyampaikan rasa syukur meski kalah. Menahan imbang Vietnam di waktu normal adalah sejarah baru,
karena di level senior Indonesia pernah kalah telak 0-7 dari Vietnam. Ini pencapaian besar bagi anak-anak, tambahnya. Beberapa pemain muda juga mengaku kaget dengan suasana di luar stadion. Bagi mereka, pertandingan internasional seharusnya menjadi momen berharga, bukan pengalaman bercampur rasa takut. Hanya 1.000 orang hadir di Stadion Manahan hari itu. Sebagian besar adalah keluarga pemain, pelajar lokal, dan pegiat sepak bola wanita. Namun, mereka mendapat pengalaman pahit, menonton sambil mencium gas air mata. Bagi anak-anak kecil yang hadir, suara letupan membuat mereka menangis. Beberapa orang tua memutuskan meninggalkan tribun sebelum adu penalti dimulai. Panitia pertandingan berusaha menenangkan penonton dengan memindahkan posisi mereka, tapi rasa cemas tetap tak bisa dihilangkan. Peristiwa ini membuktikan bahwa stadion tidak selalu menjadi ruang terpisah dari realitas politik. Aksi demonstrasi yang terjadi di sekitar markas aparat keamanan akhirnya ikut mengganggu jalannya pertandingan internasional. Ada 3 hal penting yang bisa dipetik. Kerentanan lokasi Stadion Manahan hanya dipisahkan 1 jalan dari Makobrimob Surakarta. Artinya, setiap eskalasi di markas tersebut otomatis berimbas pada kegiatan di stadion. Keselamatan supporter dan atlet gas air mata tidak mengenal siapa korbannya. Penonton, panitia, bahkan atlet muda sekalipun bisa terdampak. Kejadian ini harus menjadi evaluasi PSSI dan panitia lokal agar lebih memperhatikan manajemen risiko. Dampak psikologis bagi pemain muda Timnas U16 berisi remaja yang sedang belajar mengendalikan mental bertanding. Menghadapi lawan sekelas Vietnam saja sudah cukup menegangkan, apalagi ditambah suasana mencekam akibat gas air mata. Gas air mata dan sepak bola bukan kombinasi baru di Indonesia. Tragedi Kanjuruhan 2022 adalah contoh paling pahit di mana gas air mata di stadion menyebabkan korban jiwa. Meski skala peristiwa di Manahan jauh lebih kecil, tetap saja memunculkan trauma kolektif. Bedanya, kali ini gas air mata bukan ditembakkan ke dalam stadion, melainkan berasal dari luar. Namun, efeknya tetap terasa. Ini menunjukkan bahwa belajar dari tragedi sebelumnya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik lapangan. Meski gagal meraih peringkat ketiga, Timnas U16 Indonesia tetap mendapat pengalaman berharga. Menahan imbang Vietnam membuktikan bahwa jarak kualitas semakin menipis. Hal ini memberi modal positif menuju kualifikasi Piala Asia U17 2026 pada Oktober mendatang. Namun, federasi juga harus memberi dukungan psikologis bagi pemain. Pengalaman bertanding dalam suasana mencekam bisa menimbulkan trauma, apalagi bagi remaja berusia 15-16 tahun. Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah stadion-stadion di Indonesia benar-benar aman bagi penonton dan pemain? Meski pertandingan final Australia vs Thailand pada malam hari berjalan relatif lancar, bayang-bayang insiden sore hari tetap ada. Publik butuh jaminan bahwa sepak bola tidak lagi bersinggungan dengan gas air mata baik di dalam stadion maupun di sekitarnya. Tanpa jaminan itu, sulit membangun kepercayaan supporter, apalagi mengundang keluarga dan anak-anak kembali ke stadion. Peristiwa di Stadion Manahan Surakarta adalah pengingat keras bahwa sepak bola tidak pernah berdiri sendiri. Ia berada di tengah kehidupan sosial, politik, dan keamanan yang saling bertaut. Bagi Timnas Putri U16 Indonesia, pertandingan melawan Vietnam bukan hanya soal skor, tetapi juga soal keberanian menghadapi situasi di luar kendali mereka. Sebagai bangsa, kita perlu belajar dari setiap kejadian. Gas air mata seharusnya tidak pernah lagi menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Jika stadion ingin benar-benar menjadi ruang aman, maka manajemen risiko, koordinasi aparat, dan kepedulian penyelenggara harus ditingkatkan. Cekwaktet percaya, olahraga adalah ruang pemersatu, bukan pemicu trauma. Mari kita kawal bersama agar sepak bola putri Indonesia bisa tumbuh tanpa lagi dibayang-bayangi suasana mencekam di balik tribun.